Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hebat Mata Surba, kembali lagi dalam kanal YouTube MTS Surya Buana. Bertemu kembali dengan Bu Elita dalam mata pelajaran Matematika kelas 8, materi volume bangun ruang sisi datar. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama memahami konsep volume pada bangun ruang sisi datar, dan yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume pada bangun ruang sisi datar. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 133 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini dalam Al-Quran, Allah sudah menjelaskan terkait konsep geometri. Lebih tepatnya di sini yang disebutkan adalah luasnya seluas langit dan bumi, seperti itu. Jadi di sini secara tidak langsung Allah juga memerintahkan kepada kita untuk belajar terkait geometri, yaitu yang berhubungan dengan bangun ruang, bangun datar, dan sebagainya. Di sini dalam bangun ruang sisi datar, konsep utama yang kita pelajari ada dua jenis ya, yaitu prisma dan yang kedua adalah limas. Apa perbedaannya? Kalau yang pertama kita punya namanya prisma, prisma itu ciri-cirinya adalah alas dan tutupnya sama. Jadi bentuknya sama, ukurannya sama. Kalau pada gambar, semisal saya beri nama A, B, C, D, kemudian di sini J, K, L, M. Nah, berarti nanti ketika saya menuliskan nama prismanya, karena di sini saya menganggap alasnya adalah A, B, C, D. Kemudian tutupnya adalah J, K, L, M. Jadi ketika menuliskan nanti kita perolehnya seperti ini. Prisma A, B, C, D, titik J, K, L, M. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, ini A dan J, ini letaknya seperti ini ya. Nah, mulainya apakah harus selalu dari sini? Enggak, yang penting konsisten. Maksudnya apa? Semisal saya kasih namanya ini B, C, D, A, berarti K, L, M, J. Nah, kalau dimulai dari B, berarti yang kedua mulainya dari K, jadi yang lurusnya sini. Nah, itu ciri-cirinya prisma. Apakah alasnya harus selalu A, B, C, D? Tidak. Yang penting syaratnya dia harus alas dan tutupnya sama. Misalkan saya pakai alas A, D, M, J. Berarti nanti tutupnya saya pakai apa? B, C, L, K. Nah, posisi alas dan tutupnya dia selain sejajar, dia bentuk dan ukurannya sama. Itulah yang disebut sebagai prisma. Kemudian yang kedua, saya punya di sini adalah limas. Nah, misal di sini saya beri nama T, E, F, G, H. Oke, berarti nanti namanya T, titik, E, F, G, H. Nah, apa bedanya? Kalau limas ini dia tidak punya tutup
punyanya titik puncak, yaitu T. Jadi kalau limas, dia memiliki alas dan titik puncak. Kalau prisma, dia memiliki alas dan tutup yang ukuran dan bentuknya sama. Nah, kita masuk pada volume prisma dulu. Ingat, prisma tadi apa? Bangun ruang sisi datar yang memiliki alas dan tutup sama. Nah, di sini ada berbagai macam prisma. Yang pertama, balok. Kalian kenalnya seperti itu. Yang kedua, di sini ada kubus. Kalau kubus berarti semua rusuknya sama ya. Kemudian ini namanya prisma tegak segitiga. Kenapa? Alasnya adalah segitiga. Ini tutupnya juga segitiga. Kemudian ini ada prisma tegak trapesium. Nah, jadi alas dan tutupnya adalah trapesium seperti itu. Nanti volumenya bagaimana? Volume prisma itu adalah luas alas dikali tinggi prisma. Poin terpenting ketika kita menentukan volume prisma, kita harus tahu dulu mana alas dan tutupnya si prisma itu tadi. Alas itu tidak selalu di bawah, bisa jadi nanti posisinya ditaruh di samping, otomatis tutupnya juga di samping. Nah, jadi sebelum kalian menghitung volume prisma, tentukan dulu, oh prisma ini adalah prisma apa? Alasnya yang mana, tutupnya yang mana? Yang jelas alas dan tutup itu berhadapan, ukuran dan bentuknya sama. Nah, misalkan di sini saya pakai balok ini ya, saya beri contoh. Misalkan di sini saya beri nama A, B, C, D, J, K, L, M. Misalnya saya nggak pakai yang mainstream A, B, C, D alasnya, J, K, L, M tutupnya. Saya pakai alasnya adalah misalkan A, D, M, J. Kemudian berarti tutupnya itu siapa? B, C, L, K. Nah, berarti nanti tingginya siapa? Tinggi yang saya gunakan adalah tingginya AB. Nah, ini juga bisa dipakai. Hasilnya sama saja nanti. Luas alas, alasnya ADMJ, tingginya AB. Jadi kalau ini alas, otomatis ini tutup, ini tingginya. Kalau pakai alasnya ini, tutupnya ini, berarti ini tingginya. Konsep dasarnya seperti itu. Di sini ada contoh kolam renang. Kita diminta untuk menentukan volume maksimal air yang dapat kita isikan. Nah, kira-kira apakah ini termasuk limas? Bukan. Kenapa? Dia tidak punya titik puncak. Jadi, mau nggak mau kita akan mencoba untuk melihat sebagai prisma. Coba kita lihat, kira-kira apakah alas dan tutupnya itu yang bawah dengan yang atas? Kalau kita gambarkan kurang lebih akan jadi seperti ini. Coba kita beri nama saja. Di sini A, B, C, D. Kemudian ada J, K, L, M. Apakah A, B, C, D, dan J, K, L, M adalah alas dan tutupnya? Kalau kita perhatikan AB dan JK itu kan sudah beda, otomatis mereka bukan bangun datar yang sama ukurannya, meskipun sama-sama persegi panjang. Kalau begitu siapa alas dan tutupnya yang bentuk dan ukurannya sekaligus sama? Yaitu ABKJ dengan DCLM. Sama-sama apa ini? Bentuk trapesium. Jadi ukuran kolam yang sebelah sini dengan yang sana itu sama kan ya? Sama persis. Oke, berarti kita putuskan dia adalah prisma dengan alasnya adalah ABKJ lalu tutupnya siapa itu? DC LM. Dengan tingginya, tinggi prisma, otomatis tingginya itu yang menghubungkan alas dan tutup ya. Di sini kita pakai AD. Nah, oke, baru di sini kita menghitung
volumenya adalah luas alas kali tinggi prisma. Oke, luas alasnya apa? Trapesium berarti setengah kali 2 sisi jajar ditambahkan. Berarti di sini sisi jajarnya adalah AC dan BK. Tingginya trapesium siapa? JK. Kemudian baru hasilnya nanti dikali tinggi prisma, yaitu AD. Baru kita masukkan nilainya. Setengah kali AC-nya adalah 5 tambah 3 BK-nya, kemudian JK-nya adalah 30, kemudian dikali dengan AD-nya, tingginya prisma, yaitu 10. Coba kita cek. Berarti di sini kita sederhanakan 5 tambah 3, 8, berarti tinggal 4. 120 kali 10 berarti 1200 satuannya meter kubik. Nah, jadi volume air yang bisa kita masukkan maksimal adalah 1200 meter kubik. Contoh berikutnya, di sini ada akuarium dengan luas alas 900 cm persegi, tingginya 30 cm. Ini nanti akan dimasukkan batu untuk hiasan, ukurannya 4500 cm kubik. Yang ditanyakan, tingginya air berapa? Nah, di sini volume yang pertama kita hitung, bentuk airnya apa? Balok, sebagaimana akuarium. Yang kedua juga sama, sekalipun dia dimasuki batu, maka airnya akan tetap mengikuti wadahnya, akuarium, yaitu balok. Kalau kita tuliskan di sini, ini adalah volume yang pertama, ini adalah volume yang kedua. Kita hitung dulu volume yang pertama, yaitu luas alas kali tinggi prisma atau balok boleh. Luas alasnya 900, tingginya 30, berarti 27.000 cm kubik. Oke, volume yang kedua, ini kan gabungannya air dengan batu, berarti kan volume yang pertama ditambah volumenya batu. Nah, di sisi lain kita bisa menghitung volume dengan luas alas kali tinggi. Luas alasnya akuarium dikali tingginya yang sekarang. Nah, atau yang kedua ini. Berarti di sini kita punya volume yang pertama 27.000 ditambah tingginya, ditambah volume batunya yaitu 4.500. Oke, luas alasnya tadi adalah 900, tingginya ditanyakan sama dengan 31.500. Berarti nanti tinggi air yang kedua ini 31.500 dibagi 900. Atau kalau kita hitung dapatnya 35 cm. Nah, jadi berarti tinggi yang kedua ini adalah 35 cm. Untuk tugas 1 BRSD nomor 1, di sini untuk mengisi akhir pekan, keluarga Ahmad berkemah di halaman rumah. Ia dan ayahnya mendirikan tenda seperti gambar berikut. Tentukan volume tenda yang didirikan. Nah, ini ada tenda ya. Tendanya di sininya ukurannya 6 meter, 10 meter, tinggi yang seperti ini 0,5, kemudian tinggi totalnya itu adalah 4,5 meter. Selanjutnya untuk tugas 1 yang nomor 2, suatu pabrik memiliki 3 gudang berbentuk kubus dengan tinggi ruangan 6 meter. Jika gudang tersebut digunakan untuk menyimpan balok kayu dengan volume 4 meter kubik, tentukan banyak maksimal balok kayu yang dapat disimpan oleh pabrik tersebut. Selanjutnya kita bahas tentang volume limas. Tadi sudah saya sebutkan di awal, kalau limas itu dia punya titik puncak. Dia tidak punya tutup, punyanya alas dan titik puncak. Nah, kalau di sini contohnya apa? Limas segitiga. Kalau ini limas persegi. Kalau ini limas trapesium, seperti itu. Nah, nanti kalau dia berupa limas, maka volumenya adalah sepertiga luas alas kali tingginya limas. Nah, di sini tinggi, hati-hati, tinggi itu bukan ini ya. Ini namanya rusuk tegak. Tinggi itu nanti dia tegak lurus dengan alas. Jadi dari titik puncak ditarik garis yang tegak lurus dengan alas, itu nanti namanya tinggi limas. Ini pun demikian.
Jadi dari sini ke sini tegak lurus tinggi 5. Ini ke sini tegak lurus tinggi 5. Contohnya, di sini ada piramid. Kalau kita lihat di sini sama, alasnya berbentuk persegi. Kemudian di sini ada tinggi. Nah, ini yang disebut dengan tingginya 5. Jadi dari titik puncak ke alas tegak lurus. Jadi bukan garis yang ini ya. Bukan yang ini, bukan yang ini. Tapi dari sini ke sini. Dari titik puncak ke alas pas 146. Tentukan volume dari piramida tersebut. Langsung aja, berarti volumenya adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi 5. Oke, berarti 1/3 kali luas alasnya persegi, berarti 230 kali 230, tingginya adalah 146. Oke, berarti hasilnya adalah 723 400 per 3. Satuannya adalah meter kubik. Oke, silakan dihitung dengan perkalian bersusun ya. Nanti bisa dihitung dengan Prokapit untuk pembagiannya. Kalau misal soalnya esai, tidak masalah, bentuk akhirnya seperti ini. Tapi kalau pilihan ganda, biasanya disuruh menghitung sampai habis pembagiannya. Untuk tugas yang nomor 3, adik membuat prakarya berupa hiasan menggunakan bahan resin berbentuk piramid seperti ini. Nah, jika ukurannya telah ditentukan sebagaimana gambar berikut, tentukan volume resin yang dibutuhkan. Soal yang terakhir, berikut ini 5 TABCD, volumenya 348 cm3. Jika tinggi limas adalah 6 cm dan ABCD merupakan persegi, tentukan panjangnya AB. Jadi sesuai dengan gambar ini ya ilustrasinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.